Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 255 Serangan Siluman dari Belakang. Mendengar kata-kata itu, Sadowon melirik ke arah Lord. Melihat Lord tidak mengatakan apa-apa, itu berarti Lord setuju dengan Grey Wolf, oleh karena itu, dia juga tidak mengatakan apa-apa, tetapi hanya memperhatikan pertempuran di depan. Setelah khawatir bahwa Ghost Doctor akan dikalahkan oleh ketiga lelaki tua berlevel Foundation itu, melihatnya sekarang, dia menemukan bahwa tiga tubuh dari ketiga lelaki tua itu telah terluka di banyak tempat oleh belati Ghost Doctor, tampak semakin menyedihkan seiring berjalannya pertempuran. Sebaliknya, tidak ada satupun luka pada Ghost Doctor sama sekali. Dan bukan hanya dia yang menyadari hal itu. Bahkan seluruh kerumunan orang di depan Fame Cloud Love dapat melihat apa yang sedang terjadi. Wah! Mungkinkah kekuatan pemuda berpakaian merah itu tidak hanya setingkat Grand Spirit Master? Mustahil. Aura di tubuhnya menunjukkan bahwa ia hanya memiliki kekuatan di level Grand Spirit Master, tetapi gerakan tubuhnya terlalu aneh, dan seni bela diri yang ia lakukan sangat unik. Aku belum pernah melihat bentuk serangan yang aneh seperti itu dalam seni bela diri dan aku menduga bahwa itu bisa jadi seni bela diri dari level kekuatan yang lebih tinggi. Seni bela diri dari tingkat kekuatan yang lebih tinggi. Bagaimana mungkin? Konon di seluruh kota 6 jalan, hanya penguasa kota yang pernah mendapatkan gulungan dengan buku panduan seni bela diri tingkat tinggi. Bagaimana mungkin seorang pemuda seperti itu memiliki sesuatu yang sangat berharga? Sejak awal aku sudah mengatakan bahwa pemuda itu berasal dari latar belakang yang tidak biasa dan kalian semua menolak untuk mempercayaiku. Sekarang, apa kalian mengerti? Jika orang-orang keluarga Liu masih tidak mau berhenti, kurasa mereka semua mungkin harus meninggalkan hidup mereka di sini hari ini. Sepertinya keluarga Liu telah membenturkan kakinya ke pelat logam padat kali ini. Tidak mampu mengalahkan pemuda itu, tetapi malah kehilangan beberapa pilar kekuatan klan. Jika ketiga tetua ini terbunuh, maka posisi klan keluarga Liu sebagai keluarga tingkat menengah akan berkurang menjadi klan keluarga kecil setelah ini. Tiba-tiba terdengar suara tangisan memilukan, membuat semua orang terkejut hingga hati mereka bergidik dan mereka mengalihkan pandangan ke beberapa petarung di depan. Mereka melihat salah satu pria tua jatuh ke tanah setelah ditendang, tubuhnya menggigil tanpa henti dan lolongan kesakitan mulai keluar dari mulutnya. Aduh, sakit sekali. Aduh. Melihat kejadian itu, kepala keluarga Liu agak bingung dan dia menyuruh orang-orangnya untuk membantu tetua itu kembali. Tetua kedua, di mana kamu terluka? Kepala keluarga Liu mengamati tetua itu dari atas ke bawah, melihat bahwa selain beberapa luka dangkal di tubuhnya, dia tidak melihat adanya luka lain. Namun wajah tetua kedua pucat pasi, rasa sakit membuatnya berkeringat dingin di sekujur tubuhnya, yang membuat kepala keluarga Liu tidak dapat menahan diri untuk tidak terkejut. Tubuhku sakit sekali. Sakit di mana-mana. Aduh, aduh. Tetua kedua menggertakkan giginya, tetapi tidak dapat menahannya lagi, lalu ia jatuh ke tanah dan berguling-guling kesakitan. Pada saat itu, tetua keempat teriris di punggung oleh belati, lukanya begitu dalam hingga tulangnya terlihat. Darah merah terang mengalir keluar, menodai jubah abu-abunya menjadi merah. Melihat tetua keempat terhuyung mundur dengan langkah goyah dan tidak mantap saat mundur, ekspresi wajah kepala keluarga Liu akhirnya berubah drastis. Dia melihat bahwa bukan hanya tetua keempat yang terluka di punggungnya, tetapi bahkan tubuh tetua pertama juga penuh luka, sehingga dia tidak punya pilihan selain menghadap Tuan Kota. Tuan Kota, anak ini sangat kejam dan tak kenal ampun. Dia tidak hanya membunuh orang-orang dari keluarga Liu, dia bahkan membunuh dokter hantu. Apakah Tuan Kota benar-benar akan tinggal diam dan tidak peduli sama sekali? Mendengar kata-kata itu, Tuan Kota yang awalnya tidak ingin ikut campur dalam masalah ini tiba-tiba mengerutkan kening. Melirik kepala keluarga Liu, dia kemudian mengalihkan pandangannya ke pemuda ganas dengan kecakapan bertarung yang luar biasa dan berkata, kalian telah bertarung 3 lawan 1 dengannya dan karena kalian masih tidak dapat menangkapnya, maka biarkan saja dia pergi. Dokter hantu sudah mati dan pemuda ini pasti berasal dari latar belakang yang luar biasa. Mengapa dia harus menyinggung pemuda yang memiliki kecakapan bertarung yang mengejutkan seperti itu atas orang yang sudah mati? Terlebih lagi, orang seperti ini tidak mungkin tidak mempunyai dukungan kuat di belakangnya dan jika dia mati di kota 6 jalan ini, masalah yang ditimbulkannya pasti sangat besar. Melihat bahwa Tuan Kota tidak berniat mengganggu, kepala keluarga Liu menggertakkan giginya, hatinya geram dengan kebencian. Melihat pemuda berpakaian merah bertarung dengan tetua pertama dengan punggung menghadapnya, mata kepala keluarga Liu berkilat dengan kilatan dingin yang jahat dan pada saat berikutnya, tangannya mencengkeram daun willow dan mendorongnya langsung ke arah punggung pemuda berpakaian merah yang tidak terlindungi dengan kecepatan yang menyilaukan. Mati.